Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih. Terima kasih Anda telah bergabung di channel YouTube KIP Aceh Timur bersama saya Putri Aja Ramadhani. Ini adalah podcast episode pertama dari KIP Aceh Timur. Bersama saya sudah hadir narasumber kita yang sangat spesial juga ya Pak ya. Di samping saya sudah ada Bapak Agus Niaha, Ketua KIP Aceh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi saya nih Pak bisa berjumpa dan berbincang langsung dengan Ketua KIP Aceh. Sama, saya juga merasa sangat terhormat ketika bisa hadir di podcast Aceh Timur nih. Alhamdulillah. Nah, ini kan kita lagi masa tenang ya Pak ya. Artinya kita tidak sedang berada di tahapan pemilu maupun pilkada ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin teman-teman pemilih yang sedang menyaksikan podcast kita pengen tahu nih Pak, apa sih Pak kegiatan di KIP selama masa non tahapan? Nah, saya sedikit ingin menyampaikan sebenarnya ini adalah pertanyaan yang sangat bagus ya, karena sesungguhnya bagi penyelenggara ya, apakah itu KIP atau KIP tingkat provinsi dan kabupaten kota atau KPU di secara nasional gitu. Bicara penyelenggara tentu orang memandang ya, penyelenggara ini dia punya kesibukan hanya pada saat tahapannya saja. Iya betul Pak. Tahapan yang dilalui lewat sebuah pemilihan bernama pemilu atau pilkada ya. Nah, lantas di luar tahapan itu praktis semua kegiatan itu akan terhenti. Nah, namun sesungguhnya ada atau tidaknya tahapan bagi penyelenggara, dia tetap memiliki tugas dan tanggung jawab ya, sedianya wewenang ya, yang kemudian tetap memiliki acuan dan landasan yang jelas. Salah satunya adalah undang-undang pemilu itu sendiri, kemudian dengan sejumlah PKPU yang ada. Nah, apa kemudian yang dilakukan oleh penyelenggara di luar tahapan, gitu kan? Tentu di luar tahapan itu banyak kegiatan sama halnya dengan satker ya lainnya, gitu. Nah, di situ sebuah organisasi, gitu kan, mustahil ya, dia tidak bisa bergerak jika memang orang-orang yang ada di dalamnya ya tidak melaksanakan roda organisasi ini sebagaimana mestinya gitu. Maka sebuah organisasi ketika dia tidak bergerak, maka itu bisa dikatakan itu bukan organisasi namanya, gitu kan. Nah, KPU atau KIP, sebutan KIP untuk di Aceh adalah organisasi besar, dan Aceh kendati memang status KIP Aceh bersama KIP 23 KIP Kabupaten Kota se-Aceh ini masih status B gitu. Tapi volume kerja menyusul wilayahnya yang lumayan luas, yang sehingga meliputi 23 kabupaten kota ya, maka secara praktis semua proses dan gerak organisasi itu ya pasti membutuhkan volume pertama SDM yang tinggi ya, menyusul dengan volume yang besar, yang luas. Nah, volume yang luas tentu dengan satker yang banyak gitu. Nah, SDM yang tinggi tentu itu harus dimiliki orang-orang atau personal ya, yang menjalankan sebuah manajemen itu ya, harus adanya orang-orang yang memang punya ilmu manajerial yang mumpuni gitu. Nah, di luar dari tahapan tentu ya, penyelenggara banyak sekali ya, tidak hanya menjalankan roda organisasi lewat administrasi perkantoran, tapi juga penyelenggara menyelesaikan semua residu ya, baik residu pemilu maupun residu pilkada itu sendiri ya. Maka tak jarang kemudian penyelenggara hari-hari pasca tahapan itu dihadapkan ya dengan
berbagai persoalan dan harus diselesaikan dengan banyak pihak. Salah satunya adalah pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan pada masa tahapan itu sendiri. Nah, pertanggungjawaban yang mesti dilakukan adalah pertanggungjawaban keuangan dari semua tahapan yang dilaksanakan, baik itu pemilu maupun pilkada. Nah, pemilu pertanggungjawabannya adalah dari sisi keuangan gitu. Maka pertanggungjawaban keuangan itu kepada KPU gitu. Kendati memang di luar dari itu juga manakala ada pertanyaan-pertanyaan dari semua pihak, KIP dalam konteksnya Aceh itu juga harus memberikan klarifikasi gitu. Nah, apalagi pada saat pilkada, pasca tahapan pilkada itu KIP tidak hanya KIP Aceh, bahkan KIP 23 kabupaten kota, dia harus mempertanggungjawabkan semua apa yang telah dilaksanakan pada tahapan yang lalu gitu. Nah, kemudian tidak hanya pada saat pertanggungjawaban anggaran yang notabene pilkada yang dengan menggunakan dana hibah maka itu harus diberikan pertanggungjawaban secara jelas akuntabel dan kredibel gitu. Nah, hari ini di hampir semua KPU secara nasional salah satunya sedang mempertanggungjawabkan dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan baik tahapan pemilu pun maupun tahapan pilkada gitu. Baik Pak, dari perjalanan panjang pelaksanaan tahapan pilkada Aceh di 2024 kemarin, mungkin Bapak bisa meng-highlight peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa jadi catatan nih untuk internal KIP sendiri, Pak. Nah, sebenarnya kan banyak sekali yang menjadi searching point kita sekaligus ini menjadi bahagian dari otokritik penyelenggara, apakah KIP di tingkat provinsi maupun KIP di tingkat kabupaten kota. Nah, salah satunya adalah ketika tahapan pada saat berlangsungnya tahapan dari baik dari sisi keuangan sebagaimana saya sebutkan tadi maupun dari sisi tahapan teknis. Nah, tahapan teknis salah satunya adalah proses pungut hitung yang tentu ini akan harus secara terus-menerus bagi penyelenggara untuk melakukan evaluasi otokritik diri sekaligus pertanggungjawaban terhadap publik gitu. Nah, salah satunya adalah ketika pada tahapan dari proses pungut hitung gitu, tentu SDM yang kita miliki yang sangat terbatas salah satu faktornya adalah dari proses rekrutmen yang kita lakukan, karena memang tahapan ini terikat dengan waktu, maka dari waktu yang ada, misal 1 minggu atau 1 pekan untuk kita menyelesaikan proses rekrutmen, maka dalam 1 pekan itu mumpuni atau tidak mumpuni penyelenggara kita pada saat dia bekerja nanti, maka kita harus bisa memastikan pekerja atau penyelenggara kita ini harus memiliki kemampuan yang mumpuni gitu. Walau memang tak jarang dalam perjalanan kemudian kita dihadapkan dengan penyelenggara yang memang tidak sebagaimana kita harapkan. Faktornya banyak gitu, baik dari sisi waktu, kemudian dari sisi tingkat partisipasi masyarakat untuk kemudian menjadi penyelenggara. Kemudian pada saat dalam waktu yang bersamaan setelah kita merekrut penyelenggara kita di tingkat bawah penyelenggara ad hoc yang meliputi KPPS, PPS, bahkan PPK di tingkat kecamatan, tak jarang sehingga kita mengharuskan untuk melakukan semacam pelatihan BIMTEK gitu kan, dalam waktu bersamaan kita harus menyelesaikannya. Nah, bayangkan misalnya kita dalam waktu bersamaan harus kita berikan BIMTEK untuk KPPS atau PPS di tingkat desa, KPPS di tingkat TPS, dan PPK di tingkat kecamatan. Nah, ilmu yang sama kita distribusikan ke masing-masing
teman-teman ad hoc ini ya harus kemudian terserap dengan baik. Jika tidak, maka kecelakaan di kemudian hari pasti akan muncul. Salah satunya adalah ketika dalam proses pungut hitung, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, yang kita harapkan ini selesai tepat waktu, namun bisa saja akan melebar dikarenakan memang kemampuan teman-teman kita penyelenggara itu yang terbatas gitu. Faktornya salah satu adalah keterbatasan waktu dalam memberikan BIMTEK terhadap teman-teman sekalian. Nah, tentu saja ya tidak hanya keterbatasan waktu, namun dengan materi yang banyak ya, maka teman-teman penyelenggara ad hoc kita terkadang itu tidak mampu menyerap ya semuanya gitu. Maka ini akan menjadi faktor penyebab ya yang kemudian menjadi persoalan atau menyisakan residu pasca tahapan itu sendiri gitu. Berarti kualitas penyelenggara SDM juga menjadi salah satu tantangan kita ya Pak ya? Nah, sebenarnya ini mutlak ya, sebuah keniscayaan ketika penyelenggara, karena disebut penyelenggara tidak hanya di level KPU RI secara nasional, di tingkat nasional, tapi di tingkat provinsi. Aceh bernama KIP di tingkat Aceh provinsi dan KIP kabupaten kota gitu. Nah, teman-teman semuanya, bahkan kita semuanya bergerak dalam rentak yang sama gitu kan. Kemudian mesti memiliki cara pandang yang sewarna. Jika tidak, ini di banyak pengalaman itu pasti akan menimbulkan persoalan ya pasca tahapan, atau bahkan kita sering dihadapkan persoalan pada saat tahapan itu sendiri. Nah, bayangkan ketika kita sedang melaksanakan pungut hitung, pada saat itu teman itu gamang atau galau dalam proses pelaksanaan pungut hitung itu sendiri, maka ketika kita tidak bisa hadir ya untuk menyelesaikan itu persoalan, maka persoalan ini akan menjadi residu di kemudian hari. Dan inilah yang kemudian banyak sekali kita dapatkan di lapangan, yang kemudian dihadapkan kita ke banyak meja persidangan di waktu berikutnya. Berarti hal-hal ini bisa menjadi bahan evaluasi baik di internal KIP sendiri maupun seluruh elemen yang terlibat ya Pak ya di proses pilkada maupun pemilu ke depannya. Ya, oleh karenanya saya sering ya menyampaikan ya agar pengaturan waktu ini tercukupi ya. Kalau dalam waktu yang tergopoh-gopoh, pasti hasilnya juga nggak akan bisa maksimal gitu. Nah, belum lagi kita bicara ketika kita berikan waktu yang cukup ya, tapi daya atau minat masyarakat kita dalam untuk terlibat berpartisipasi langsung ya dalam hal ini menjadi penyelenggara, belum tentu kita bisa mendapatkan variabel itu, karena ada di tempat-tempat tertentu yang memang masyarakat dia tidak berkenan menjadi penyelenggara, menyusul mungkin dia punya pandang ya risiko yang terlalu tinggi, kemudian imbalannya yang sedikit gitu, sehingga dia merasa apa yang dia kerjakan itu tak sebanding ya dengan pengorbanan yang dia berikan. Nah, inilah yang kita kemudian harus kita yakini kepada semua pihak, kepada segenap warga masyarakat agar bisa berpartisipasi aktif, berpartisipasi langsung, baik dia sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara. Gitu. Iya, baik Pak. Nah, kita beralih ke kualitas demokrasi nih Pak. Menurut artikel yang saya baca dari Tempo ya Pak, tentang menurunnya kualitas proses pemilihan dengan isu politik, dinasti, dan sentralisasi kekuasaan nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak terhadap isu ini? Nah, sebenarnya ini pertanyaan yang berat gitu kan, karena begini, karena memang mestinya ini harus dijawab oleh pengamat politik gitu ya. Tapi ya bolehlah kita sebagai penyelenggara, karena penyelenggara ini kan harus banyak merasa, gitu kan. Dia kendati sajian makanan ini bukan untuk penyelenggara, tapi memang punya kaitan juga dengan penyelenggara, karena kemudian ya baik dalam penyajian demokrasi lewat tahapan bernama pemilu dan pilkada, penyelenggara ini kan berperan langsung, gitu kan, berperan langsung. Oleh karenanya, ketika instrumen yang ada, ya, jika memang penyelenggara tidak bisa mengenyam, tidak bisa merasakan kira-kira dengan rasa yang seperti ini, implikasinya nanti
bagaimana? Apakah ini persoalan di kerongkongan atau malah jadi mules di perut gitu. Syukur-syukur ini pecah di mulut, tidak pecah di luar gitu. Nah, kalau pecah di luar kan bahaya gitu. Maka kita apa namanya ya mesti ya merasakan semua kondisi yang ada ini yang kemudian bisa kita sesuaikan. Karena bagi penyelenggara dia tidak bisa sebuah keputusan lewat sebuah regulasi yang kemudian penyelenggara menerjemahkan itu regulasi, gitu kan. Nah, lebih dan kurang pertanyaan barusan ini sama halnya untuk menerjemahkan sebuah regulasi. Nah, dalam pada ini tanpa bermaksud saya menutupi rasa yang saya rasakan, tapi penyelenggara tidak punya kewenangan ya untuk menerjemahkan sebuah regulasi itu sendiri gitu. Namun paling tidak regulasi yang ada ya kita tentu ada plus minusnya gitu. Maka bagi penyelenggara mana yang plus ya itu kira-kira bisa menjadi sebuah kesempatan untuk kemudian memudahkan dia dalam bekerja. Tapi mana yang minus dengan kita sudah merasakan dari sejak dini ya sehingga kita sudah punya antisipasi atau mitigasi dari sejak awal untuk kemudian manakala kita dihadapkan dengan sebuah tahapan di kemudian hari kita sudah punya cara untuk menyelesaikannya. Nah, oleh karenanya seberat apapun persoalan ya dengan regulasi yang ada maka bagi penyelenggara itu tetap menjadi kewajiban untuk melaksanakannya. Iya, benar. Berarti perannya KPU atau KIP ini sendiri adalah pelaksana undang-undang gitu ya Pak ya? Iya. Oke, mungkin dari KPU-nya sendiri tanggung jawabnya adalah pendidikan pemilih ya Pak ya, salah satunya ya Pak ya? Iya, salah satu pendidikan pemilih dan pendidikan pemilih ya kalau tadi sedikit banyaknya saya sudah menyinggung itu untuk melakukan penguatan ya kapasitas penyelenggara agar penyelenggara kita mumpuni kendati memang kita dihadapkan dengan waktu yang sempit gitu kan sehingga terkadang kita tidak apa namanya ya meskipun kita habis menyampaikan materi yang ada untuk kemudian menjadi roadmap kerja dia tapi memang dalam waktu yang tergesa-gesa atau dalam waktu yang sempit ya maka penyelenggara kita belum tentu itu semuanya bisa terserap dengan baik sehingga memudahkan dia dalam mengimplementasikan pekerjaannya gitu. Nah, secara umum pendidikan politik ini, pendidikan pemilih gitu kan, kita harus terus menyuarakan, menyampaikan ya kepada publik ke semua level, ke semua golongan, tidak hanya kalangan menengah ke atas gitu. Tapi kalangan grassroots itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena memang grassroots lah sukses dan tidak suksesnya sebuah helatan demokrasi itu sangat ditentukan oleh pemilih itu sendiri gitu. Nah, bagaimana mungkin ya sebuah helatan pemilihan itu sukses jika memang pemilih tidak hadir misalnya gitu. Oleh karenanya kita mesti memberikan secara terus-menerus memberikan informasi posisi pemilih ya posisi pemilih adalah posisi yang strategis gitu. Strategis apa ya karena dia adalah penentu gitu kan penentu nasib bangsa ke depan ya dengan dia memilih calon-calon pemimpin yang berkualitas, calon-calon pemimpin yang berkemampuan, yang memihak rakyat, gitu kan. Minimal ada 4 kriteria sebagaimana yang yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada tabligh, sidik, fatanah dan sebagainya. Nah, ketika ini dia memiliki informasi, maka kemudian dia dalam menentukan hak pilihnya pada saat helatan atau pada saat pemilihan, maka dia pasti akan memilih orang-orang yang tidak hanya diinginkan dia secara kepentingan individual, tapi dia pasti akan memilih orang-orang atau calon pemimpinnya itu yang bertanggung jawab terhadap umat secara menyeluruh, minimal terhadap dapilnya. Kalau memang itu pemilihan legislatif gitu. Begitu halnya pemilihan misalnya presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Tentu dia akan memilih calon pemimpinnya yang memberikan kemaslahatan buat
semua rakyat yang ada gitu. Saya kira demikian lah. Baik Pak, kita beralih ke analisa ini ya, kelembagaan kita ya Pak ya. Nah, dari sisi lembaga nih Pak, bagaimana analisa Bapak terhadap kondisi KIP Aceh maupun jajaran KIP Kabupaten se-Aceh nih Pak? Dari sisi kekuatan, kelemahan, peluang ataupun hambatan dari tugas-tugas yang selama ini kita jalankan maupun tugas-tugas yang akan kita jalankan ke depannya Pak. Posisi saya sebagai komisioner. Gitu kan, komisioner ini nggak akan bisa berbuat apapun ya, sekalipun tahapan ini sudah dirancang dengan apik ya, karena program jadwal dan tahapan ini itu kan mesti disusun dari awal. Nah, apakah penyusunan program jadwal dan tahapan ini dilakukan oleh komisioner? Karena memang salah satu tugas komisioner itu, gitu. Namun jika tidak dibantu oleh teman-teman dari jajaran sekretariat, maka itu akan melahirkan program dan jadwal dan tahapan yang apik, gitu. Karena apapun yang dilakukan oleh komisioner, jika tidak disokong, tidak difasilitasi oleh jajaran kesekretariatan, lagi-lagi ini nggak akan bisa apa-apa komisioner, karena komisioner ini beranjak dari motivasi yang beragam, gitu. Tapi kalau orang-orang di jajaran sekretariatan, dia itu jelas, gitu, orang ASN, gitu kan. Nah, apakah dia ASN yang sudah punya NIP atau memang P3K atau apapun strata atau status kepegawaiannya itu. Tapi tentu ini dengan keberadaan jajaran sekretariatan, maka ini tentu akan memudahkan jajaran komisioner untuk menyusun semua program yang ada. Karena tanggung jawab ini ada di masing-masing antara komisioner dan jajaran kesekretariatan, gitu. Karena hanya kemudian terbagi dalam job description yang ada sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Tugas komisioner itu menjalankan semua tahapan. Tugas jajaran sekretariatan, ya, dia menyajikan, ya, karena komisioner sebagai usernya, maka supporting sistemnya harus ada di jajaran kesekretariatan, gitu, di semua strata yang ada, gitu. Nah, oleh karenanya akan memberikan hasil yang maksimal ketika kedua elemen ini sinergi, gitu. Maka kemudian banyak pihak memandang ini jajaran komisioner berjalan sendiri, kemudian jajaran sekretariatan berjalan sendiri, karena komisioner dia punya regulasi, jajaran sekretariat dia juga punya PKPU tersendiri. Tapi sesungguhnya PKPU yang diatur itu hanya saja memisahkan posisi, ya, masing-masing, ya, elemen yang ada di dalam, masing-masing komponen yang ada di dalam. Tapi dalam tugas keseharian, baik dalam tahapan bernama pemilu maupun pilkada atau non tahapan, itu sebenarnya sinergi, gitu. Maka di situ muncul kalau bahasa yang sering saya sebut adalah kelit dan berkelindan. Dia kalau tidak berkelit berkelindan, maka mustahil keping mata uang itu bisa dikatakan uang, karena keping mata uang itu tidak bisa dipisahkan, bahkan tidak akan bisa dilakukan transaksi dengan keping mata uang sendiri jika kedua sisi itu yang menunjukkan kalau ini adalah sisi mata uang, gitu. Nah, oleh karenanya kelit dan kelintang ini adalah sesuatu yang mutlak, ya, adalah sebuah keniscayaan untuk sebuah pelaksanaan dalam semua tahapan dan di luar non tahapan di satker yang ada. Kalau di Aceh, KIP, dan di luar lainnya disebut KPU. Saya kira demikian, gitu. Mungkin teman-teman pemilih yang dari luar Aceh nih, kok beda ya namanya mungkin ya Pak ya? KIP dan KPU ya Pak ya? Mungkin Bapak bisa jelasin sekilas nih Pak. Nah, sebenarnya cikal bakal KIP, ya, cikal bakal KIP, ya. Saya ingin menyampaikan begini dulu. KIP ini adalah KPU, gitu. Hanya namanya yang berbeda, gitu. Fungsi dan tugasnya sama, proses penganggarannya juga sama. Ketika penganggaran untuk sebuah tahapan itu semuanya bersumber dari KPU. Kendati tahapan pilkada anggarannya disokong oleh masing-masing daerah. Tapi semuanya itu masuk ke KPU, baru kemudian didistribusikan kembali, ya, sesuai MPHD yang ada yang disepakati oleh KIP dan pemerintah itu sendiri.
gitu. Nah, demikian halnya dengan di wilayah Aceh lainnya, di luar wilayah Aceh lainnya, bernama KPU. Dalam melaksanakan tahapan sama, semuanya ya kita ya tahapannya yang sama, gitu, nggak ada yang beda. Kalau misalnya tanggal 1 sampai tanggal 7 itu adalah tahapan pencalonan, maka di seluruh Indonesia itu tahapan pencalonan, gitu, nggak ada yang beda, gitu. Hanya saja kemudian kenapa di KIP di Aceh disebut KIP itu, kemudian di Aceh ada beberapa yang menjadi beda. Kalau di tahapan di luar Aceh itu tidak pernah dikenal dengan tahapan tes uji mampu baca Al-Quran, gitu. Atau sebelumnya ada tahapan sebelum tahapan uji mampu baca Al-Quran, tahapan proses verifikasi partai politik lokal, gitu. Nah, kalau di luar kan ada proses tahapan partai politik, tapi nggak disebut partai politik lokal karena memang di luar Aceh nggak ada partai politik lokal, gitu. Nah, di Aceh ini dijamin ya, kemudian dijamin oleh Undang-Undang ya 11 tahun 2006 ya tentang pemerintahan Aceh, gitu. Maka di sana di Aceh ya, adanya partai politik lokal, kemudian ada proses uji mampu baca Al-Quran dan sebagainya, gitu. Nah, oleh karenanya maka sebenarnya di Aceh ini ya volume kerjanya lumayan tinggi jika dibandingkan dengan provinsi yang lainnya, karena dalam waktu bersamaan provinsi lainnya tidak melaksanakan tes uji mampu baca Al-Quran, kemudian verifikasi partai politik lokal, balik proses administrasi, verifikasi faktual dan sebagainya, gitu. Nah, oleh karenanya ini adalah sebuah perbedaan dalam sebutan, kemudian ada tugas-tugas tambahan yang diembankan oleh penyelenggara atau KIP di Aceh dengan KPU di luar dari provinsi Aceh, gitu. Jadi mengenai KPU dan KIP ini sebenarnya sama ya Pak ya. Mungkin sama. Nanti kalau teman-teman pemilih penasaran, kita akan membuat episode khusus ya Pak, membahas tentang perbedaan ini, gitu ya Pak ya. Mungkin ada undang-undang lain yang mengatur, yang mengatur perbedaan ini, gitu ya Pak ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak. KIP Aceh Timur kan belakangan sedang aktifnya di sosial media ya Pak ya. Mungkin dari kita pengen minta saran nih Pak. Kritik dan saran dari Ketua KIP Aceh nih, dengan keterbatasan kita ya Pak, dari segi SDM, anggaran maupun sarana dan prasarana kita nih Pak. Nah, saya tetap menyarankan ya, tidak hanya di teman-teman KIP Kabupaten Kota, bahkan di provinsi itu sendiri kita sedang menggalakkan ya publishing ya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Karena media sosial yang ada di kita memang berbayar, tapi jika dibandingkan dengan media mainstream, gitu, mainstream itu jauh lebih murah, gitu. Bukan berarti kita meninggalkan media mainstream, gitu kan? Tapi untuk sebuah publishing ya di luar dari tahapan yang tentu ya tanpa biaya atau anggaran, maka memungkinkan sekali ya agar kita bisa menggalakkan dan dengan menggunakan media-media sosial yang ada. Nah, ini adalah kemudahan kita yang Allah berikan pada hari ini. Maka semua media yang ada itu mesti aktif, gitu kan? Ketika media kita aktif, maka semua kegiatan itu bisa kita salurkan. Nah, kemudian ini bisa terpublish, gitu kan? Paling tidak ya, saya memandang dari semua kegiatan yang terpublish ini juga menjadi wahana atau kesempatan untuk mendapatkan masukan dari pihak luar, gitu. Karena sulit sekali ya untuk kita melakukan sebuah katakanlah ya semacam meluncurkan sebuah pertanyaan ya yang kemudian kita ingin mendapatkan jawaban dari publik, gitu kan, secara door to door, gitu. Maka ketika kita memanfaatkan media sosial yang ada, tinggal kita luncurkan, kemudian kita tunggu balasannya. Feedbacknya ya Pak. Ya, oke. Nah, tentu ya pengguna media sosial itu di negeri kita hari ini ya tak terkecuali di Aceh, ini persentasenya tinggi sekali, gitu. Nah, apalagi ya Gen Z, gitu kan, semua menggunakan media sosial, gitu. Bahkan ibu-ibu rumah tangga sekalipun ya
dia menggunakan media sosial. Nah, oleh karenanya informasi yang kita sajikan lewat media sosial ini akan terdistribusi ya ke semua sisi atau ke semua golongan masyarakat kita, gitu. Nah, makanya penting sekali salah satu ya untuk menggalakkan media sosial, gitu. Nah, di luar dari itu, tentu pendekatan persuasif ya ketika kita mesti melakukan ya, maka kita berharap teman-teman dari KIP Aceh Timur juga melakukan sentuhan-sentuhan secara langsung, gitu. Sentuhan secara langsung, misal kita coba menjadwalkan mengkomunikasikan dengan pihak-pihak sekolah, gitu kan, hadir ya setiap hari Senin dalam upacara hari Senin, gitu kan. Di situ kita bisa minta ruang dan kesempatan sekitar 10 dan 15 menit ya untuk menyampaikan sesuatu yang sedang kita kerjakan, karena memang di luar dari tahapan KIP atau KPU secara nasional hari ini ya juga sedang melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, DPB ini yang disingkat dengan PB ini itu akan terus secara kontinu dan berkelanjutan tanpa henti ya, kendati memang di luar dari tahapan, karena proses PDPB ini adalah salah satu upaya yang diperintahkan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ya, untuk dilakukan sebagai persiapan awal dalam rangka mempersiapkan data untuk pemilu atau pemilihan berikutnya. Oleh karenanya, lewat medium yang ada ya, kita diwajibkan ya untuk menyuarakan, untuk menyampaikan. Lagian pada hari ini proses DPP ini sudah memasuki triwulan yang ketiga. Triwulan ketiga, dan bahkan kita akan memasuki, dan ini sudah memasuki triwulan keempat. Nah, triwulan ketiga September kemarin, teman-teman KIP Kabupaten Kota sudah melakukan rapat pleno PDPB, gitu, yang menghadirkan para pihak, stakeholder dan sebagainya. Nah, kita kemudian menunggu triwulan yang keempat. Triwulan yang keempat nanti endingnya mungkin di Desember, gitu. Nah, di Desember nanti di KIP tingkat provinsi juga akan melakukan rapat pleno serupa untuk tingkat provinsi, gitu. Tentu di provinsi, kalau di KIP Kabupaten Kota itu dikenal dengan triwulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat, 12 bulan, gitu. Tapi di tingkat provinsi itu dilakukan rapat pleno semester pertama dan semester kedua. Semester pertama sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan dengan baik ya, dan data yang sudah kita mutakhirkan itu sudah alhamdulillah sudah valid, tinggal kemudian kita finishing kembali pada semester kedua nanti Desember. Nah, maka kesempatan itu nanti kita akan berupaya untuk menghadirkan teman-teman KIP Kabupaten Kota ya ke tingkat provinsi dalam proses rapat pleno PDPB, gitu. Baik Bapak, nggak terasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol ini Pak ya. Sudah banyak juga ilmu yang kita dapat. Alhamdulillahnya KIP sampai saat ini masih bersinergi ya Pak ya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinan kita ya Pak ya. Nah, tadi saya lupa saya katakan implementasi dari sinergisitas antara komisioner dengan jajaran sekretariat. Apalagi hari ini ya, kita baik dari KIP Aceh maupun KIP Kabupaten Kota hampir semuanya itu sudah dipasok kembali ya. Artinya kita sudah ada kekuatan tambahan menyusul ya hadirnya teman-teman ya ASN, gitu. Ini kita sudah dapat misalnya kayak di KIP Aceh kemarin ada tambahan 13 personel ya, dan ini menjadi SDM yang bisa kita andalkan. Nah, dan saya ya memandang dalam proses rekrutmen ASN untuk tenaga KPU atau KIP di Aceh itu alhamdulillah semuanya berkualitas, gitu. Nah, oleh karenanya kami sudah sangat merasakan terbantu dengan hadirnya teman-teman ASN baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, dan ada beberapa KIP kabupaten kota yang sudah saya diskusi atau tanya jawab atau ada sharing dengan teman-teman bagaimana hawa dengan hadirnya teman-teman ya CPNS baru ini ya, dan alhamdulillah kita berharap di Aceh Timur juga punya mendapatkan hawa yang sama dengan apa yang kami dapatkan di KIP Aceh atas kehadirannya CPNS hari ini, dan sangat membantu
ya, sangat membantu teman-teman ASN ini, para calon CPNS ini ya, sangat cepat melebur ya, belajar dalam semua, karena di KIP ini kan banyak divisi ya, banyak divisi gitu, dan teman-teman ASN ini ternyata semuanya dengan dia mau melebur ya, maka dia semua divisi dia sudah paham gitu, tinggal bagaimana kemudian ya dia mengimplementasikannya, apalagi pada saat tahapan nantinya. Tapi untuk di luar non tahapan kami sudah sangat terbantu dengan keberadaan SDM yang kita dapatkan dari hasil proses rekrutmen CPNS kemarin. Gitu. Benar ya Pak ya. Jadi untuk seluruh CPNS KPU maupun KIP nih di seluruh Indonesia diharapkan bisa memberikan energi baru. Ya, energi baru dan energi tambahan ya. Iya, energi tambahan untuk keseharian di KPU ya Pak ya. Iya. Baik, nggak terasa ya Pak ya, udah banyak sekali obrolan yang bermanfaat hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang Bapak sampaikan bisa saya terapkan ya Pak ya, dan teman-teman pemilih juga bisa dapat energinya dari kita ya Pak ya. Nah, saya pamit undur diri. Sekian mungkin podcast kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi sudah mau berhadir di podcast KIP Aceh Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pertemuan episode podcast kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemilih.